Suasananya alam, Pelayannya sangat ramah. lain daripada yang lain. Kebun Awi sih sebetulnya itu idenya keluar begitu aja, karena kalau kebun Awi kan kalau bahasa Sundanya itu berarti kebun bambu. Tahun 2013 pertengahan, cuman karena memang kalau dari restonya sendiri sih baru 1,5 tahun. Kalau untuk pelestarian budayanya sih mulai dari tahun 90-an kurang lebih. Sejarah terbentuknya restonya sendiri, kebetulan saya yang sebagai awal bikin ini. Cuman kalau untuk pelestarian budayanya mungkin dari turun-temurun, dan saya juga di sini turut melestarikan juga, karena memang selain yaitu edukasi ataupun selain kuliner itu ada sisi edukasinya, salah satunya tuh di sini bambu, budaya Sunda sama kriaknya. Awalnya sih pengen mengembangkan potensi di sini. Sementara kan yang namanya budaya ataupun bambunya sendiri kan dari sisi edukasinya juga, saya bikin wadah di sini. Minimal orang bisa memperkenalkan kebun Awi ini bukan hanya dari kulinernya saja, gitu. Bahwa di sini tuh banyak potensi-potensi yang bisa sebetulnya yang mungkin kalau menurut saya sih nggak semua familiar buat semua orang. Nah makanya saya bikin seperti ini. Kalau di Bandung Utara ini kebanyakan mereka tuh cari view. Saya juga terkadang hanya kafe ini mungkin yang menurut saya nggak punya view. Gitu. Tapi saya di sini dengan adanya konsep yang kuat serta pensuasanaan juga yang kental akan budaya Sundanya juga. Nah situ yang mulai saya pertahankan. Di Sunda tuh sebetulnya ada berbagai macam istilah suhunan. Suhunan tuh atap. Makanya bisa dilihat di sini kan ada yang silang, itu istilahnya kalau dalam bahasa namanya tuh copit gunting. Terus ada yang berumpak gitu namanya badakeai. Sampai ada yang bentuknya sampai berumpak dua gitu, itu namanya julang ngapak. Yang silang itu bisa menolak bala lah, seperti itu. Kalau berumpak mungkin itu dari yang paling tinggi. Nah itu susunannya tuh berarti istilah kalau dari Sundanya tuh mungkin tahapan kalau seseorang tuh harus dari mulai kecil sampai ke besar, sampai ke hal yang itu tuh harus lebih mencerminkan karakter diri. Di sini tuh ada sekitar, kalau dulu ada sekitar 32, sekarang ada 24 jenis spesies, dan itu macam-macam, baik dari dalam negeri ataupun di luar negeri juga. Kebetulan memang pada saat itu kalau ayah saya lagi keluar, beliau beli bibitnya ditanam di sini. Nah, salah satunya sih karena identik dengan namanya Sunda ya, kesundaan gitu, pasti aja ada hal-hal yang kaitannya dengan bambu. Selain itu juga mungkin dari manfaat sebagai kalau dimakan kan di sini ada makanan yang namanya rebung. Nah, rebungnya itu tunasnya itu yang bisa dimakan. Nah, salah satunya itu untuk antioksidan. Memang di sini ada dari 24 jenis itu hanya satu yang bisa dimakan. Salah satunya bambu dari Cina, namanya Awi Mancucu. Nah, itu perbedaannya sama yang lain. Kalau bahasa Sundanya mah rangu lah. Jadi rangu tuh lebih lembut. Nah, itu yang bisa dimakan buat makanan di sini. Di sini ada tumis iwung. Iwung itu bahasa Sundanya kan, kalau bahasa Indonesianya rebung tunasnya. Nah, itu salah satu khasnya. Tapi untuk yang lain juga ada, seperti oseng buntut, tutug oncom, kemudian nasi cikur juga ada. Cuman fokusnya lebih ke makanan Sunda gitu.
Kalau harganya sih variatif dari mulai 16.000 sampai 98.000 ada. Jam operasionalnya kita kalau weekday itu jam 11 sampai jam 11, jam 11 siang sampai jam 11 malam. Kalau weekend jam 12 malam dari jam 11 siang. Kalau untuk promosinya sendiri sih, pertama mungkin dari relasi ke relasi, dari teman-teman, terus mungkin juga karena memang kita juga baru, belum sampai ada aktivitas yang bikin suatu event besar gitu. Belum sih, sementara belum, karena masih banyak hal yang harus dibenahi sih Bu sebetulnya. Ini penilaian saya tentang kebun awi. Ini penilaian saya untuk kebun awi kafe. Penilaian saya buat kebun awi, saya beri nilai 8. Ini penilaian saya. Kalau untuk planningnya sendiri sih, saya sementara kan mulai dari awal itu perencanaan untuk kulinernya. Nah, untuk selanjutnya karena memang insya Allah nanti juga untuk tahun depan program kita udah jalan di sisi edukasi.